Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat bukan? Hari ini kita masih belajar tema 5, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, pembelajaran ke-6. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, tentu kalian sudah pernah melihat komik bukan? Apakah itu komik? Komik adalah cerita yang dijabarkan melalui gambar, sehingga orang yang membacanya seperti sedang menonton film kartun atau animasi. Komik disenangi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Lalu, bagaimanakah ciri komik yang baik itu? Ciri komik yang baik, yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Komik menyampaikan cerita dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, cirinya yaitu proporsional, di mana keberadaan gambar dan teks berimbang, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan ciri komik yang ke-6 yaitu menyediakan humor. Lucu seperti itu. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Anak-anak, ada berbagai macam kelainan pada organ gerak. Kelainan yang pertama yaitu kelainan kaki berbentuk huruf O atau X. Kelainan kaki berbentuk huruf O dan X ini merupakan jenis kelainan yang paling sering ditemukan pada anak balita. Kaki berbentuk O atau ginuvarum dan kaki berbentuk X atau ginuvalvum ini merupakan sejenis gangguan pertumbuhan tulang kaki yang menyebabkan terjadinya pergeseran rotasi pada persendian antara tulang paha dan tulang lutut. Gangguan pertumbuhan ini juga mengakibatkan sudut yang terbentuk antara kedua tulang tersebut menjadi tidak normal. Kelainan pada organ gerak yang kedua yaitu artritis. Artritis merupakan suatu kondisi peradangan sendi. Peradangan sendi ini dapat menyerang beberapa sendi. Dua jenis artritis yang paling sering ditemui yaitu osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Gejala umum dari artritis ini adalah nyeri sendi, bahkan tanpa melakukan gerakan, tetapi
sendi kita merasakan nyeri. Yang kedua, gerakan sendi menjadi terbatas. Kemudian, terjadi kemerahan pada kulit di sekitar sendi, bekakan, dan kekakuan pada sendi. Ini terjadi karena peradangan di dalam dan sekitar sendi. Penyebab dari artritis ini karena tulang rawan mengalami peradangan, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sendi. Kelainan selanjutnya yaitu kelainan pada tulang belakang yang disebut dengan lordosis, skoliosis, dan kyphosis. Lordosis adalah kelainan ruas tulang belakang yang membengkok ke depan. Kelainan ini terjadi apabila tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Secara normal, tulang pada punggung bawah memang dalam keadaan melengkung, tetapi jika lengkungannya terlalu masuk ke dalam disebut dengan lordosis. Apabila hal ini dibiarkan, kondisinya dapat mempengaruhi kondisi punggung bawah dan leher. Yang kedua yaitu kyphosis. Lawan dari lordosis, kyphosis merupakan kelainan ruas tulang belakang yang membengkok ke belakang. Kyphosis terjadi jika punggung bagian atas mengalami kelengkungan lebih dari 50 derajat. Orang yang menderita kyphosis ini akan terlihat dari postur tubuhnya yang membungkuk. Kyphosis biasanya terjadi pada wanita yang sudah tua. Hal ini karena berhubungan dengan usia lanjut dan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kemudian yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan ruas tulang belakang yang membengkok ke samping. Orang yang mengalami skoliosis memiliki tulang belakang yang melengkung ke samping membentuk huruf S atau C. Orang dengan skoliosis ini dapat dilihat dari bahu atau pinggulnya yang tidak rata. Kelainan pada sistem gerak manusia ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab, antara lain kuman penyakit, kecelakaan, kekurangan gizi, atau karena kebiasaan tidur yang salah. Kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan membawa beban berat hanya di satu sisi saja akan menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang belakang. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Namun, kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Kelainan selanjutnya yaitu rakitis. Apakah itu rakitis? Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang menjadi mudah patah. Kelainan selanjutnya adalah fraktura dan fisura. Perbedaan fraktura dan fisura ini adalah
kondisi tulang yang terluka. Pada fraktura, kondisi tulang sampai patah. Biasanya ini terjadi karena kecelakaan. Adapun fisura, tulang tidak sampai patah, namun hanya retak saja. Pada fraktura, salah satu cara menanggulanginya yaitu dengan melakukan pemasangan pen atau platina. Setelah tulang mengalami penyembuhan dan menyatu, pen akan diambil kembali. Anak-anak, kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Berikut ini adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi tidur yang benar dan menjaga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tertidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Demikian tadi anak-anak penjelasan Bu Ruri mengenai kelainan pada organ gerak. Tetap semangat belajar, meraih cita-cita. Jangan lupa, karena pandemi belum berakhir, apabila terpaksa harus keluar rumah, tetap diperhatikan protokol kesehatannya, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Bu Ruri akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.